إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-62. Maka daifung Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin. Majapu ia rotoma tepe elorifong Allah Subhanahu wa ta'ala walladina hadu, begitu pula orang-orang Yahudi wan Nasara dan Nasrani, wassabiin, dan orang-orang sabi. As-sabi patarona panrita tafsireta makkada, yang dimaksud dengan as-sabiin adalah orang-orang yang tidak memiliki agama. Sesatu makada orang-orang yang berpindah dari agama sebelumnya kepada agama yang lain. Sehingga kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu anhu sampai pernah membunuh di peperangan orang yang mengucapkan sabba'na. Artinya kami sudah berpindah dari agama kita yang dahulu menuju kepada agama Islam. Akan tetapi bahasanya tidak dipahami lalu kemudian terbunuh. Maka as-sabiin yaitu orang yang berpindah dari agama sebelumnya kepada agama yang lain. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa sebelum datangnya Nabi Isa. Lalu kemudian An-Nasara adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Nabi Isa sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja man amana billahi wal yawmil akhir, siapa saja di antara mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, matappa ilorifong Allah Subhanahu wa ta'ala, makkotopan rituris surmunrin fong Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amila salihan, makkotopan dari topigoi amalak madece, bukan dengan hanya imannya saja, akan tetapi kemudian dia melakukan amal saleh. Jangan sampai kemudian kita mengira maka danarek kumagelo ni tepeta apa sewata lorifong Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian kita ini akan terhindar dari api neraka. Dan rupa dua hal yang kemudian menjerumuskan seseorang itu kepada neraka. Yang pertama ialah itu apa duangelo rifong Allah Subhanahu wa ta'ala, kesyirikan, memasukkan orang ke neraka dan kekal di dalamnya. Lalu kemudian yang kedua adalah dosa dan maksiat, maka dia akan masuk neraka walaupun kemudian nantinya setelah dosanya itu dihilangkan, dihapus dengan siksaan di neraka atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surga. Maka kemudian iman itu tidak cukup, mesti kemudian kita melakukan amal saleh. Wa amila salihan,
falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka mereka akan mendapatkan pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini adalah orang-orang la khaufun, tidak ada rasa takut kepada mereka terhadap apa yang akan terjadi, wala hum yahzanun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak bersedih terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang iman. Tepuk talur Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini ada pembatalnya. Iman ini ada tanda-tandanya, maka dema tepuk kilor Allah Subhanahu wa taala agatan ranna. Misalnya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, narampi hadis Nabi ta falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya kemudian dia mengucapkan perkataan baik atau siseng dia diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu adalah termasuk bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Akan tetapi hendaknya kita tidak melampaui batas. Biasanya itu boleh tertingkahkan tangga, tersurut tudang, tapas surangi, andre-andre, kalau ada yang bisa dikeluarkan, neki aja tapat tama eri lalena kamarata, dipasileui naluserangi binaita. Itu sudah melampaui batas, mengambil sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Begitu pula iman, memperlakukan kemudian orang dalam batas keimanan kita. Tidak boleh kemudian menjatuhkan ataukah bahkan meruntuhkan keimanan tersebut. Dan itu iman ini adalah tempatnya di dalam hati. Akan tetapi akan terlihat dari zahirnya. Iman itu pembenaran di dalam hati diucapkan dengan lisan, lalu kemudian dikerjakan dengan anggota badan. Al-wala, bagaimana kita memiliki loyalitas kepada orang-orang yang beriman, itu wajib. Wal bara, bagaimana kemudian kita berlepas dari segala kekufuran, itu juga wajib. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, maka deyewe to matepe orang-orang yang beriman. Ini orang-orang Yahudi, ini orang-orang Nasrani, supaya kemudian kita bisa membedakan mana kemudian yang bisa menjadi wali kita, teman setia, daripada yang bukan. Yanatuna kadafang Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau tidak akan mendapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuwaduna man haddallaha wa rasulahu. Sifat temme kepada orang-orang yang kemudian memerangi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Perintah untuk memuliakan tamu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah secara zahir, akan tetapi tidak boleh kemudian melukai apa yang ada di dalam hati dari keimanan kita. Hatib Ibnu Abi Balta'ah pada tahun 8 Hijrah, di mana rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang kota Mekkah. Dan Hatib Ibnu Abi Balta'ah ini punya keluarga yang kemudian tertawan di sana, tidak bisa datang ikut berhijrah. Lalu kemudian rahasia ini sangat direncanakan, sangat dirahasiakan, disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Hatib Ibnu Abi Balta'ah menulis sebuah surat. Dia titipkan kepada seorang perempuan tersebut menyimpan di dalam rambutnya natiwi malalem,
datang ke Mekah. Lalu kemudian Nabi SAW diwahyukan kepadanya tentang perihal tersebut. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengutus dua orang sahabatnya, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Zubair. Kemudian menyusul perempuan tersebut, didapati di tengah jalan, lalu kemudian ditanyakan tentang perkara tersebut. Keluarkan apa yang sedang engkau sembunyikan, titipan yang akan engkau sampaikan kepada orang-orang Mekah. Kemudian perempuan tersebut mengelak dan diancam, terus diancam sampai kemudian, karena ini perintah Nabi SAW, sampai kemudian memberikan ancaman yang begitu keras. Lalu kemudian perempuan tersebut betul-betul mengeluarkan dari lilitan rambutnya surat tersebut tentang rencana Nabi SAW memasuki dan memerangi kota Mekah. Lalu kemudian dipanggillah oleh Rasulullah SAW menghadap Hatib ibnu Abi Balta'ah. Apa yang membuatmu sehingga engkau membocorkan rencana ini? Kata beliau, sesungguhnya saya punya keluarga di Mekah dan saya ingin mereka memiliki rasa aman, dan mereka ini adalah orang-orang yang kafir. Akan tetapi Hatib ibnu Abi Balta'ah punya perasaan teman setia dengan keluarganya tersebut. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, Umar waktu itu hadir, Da'ni ya Rasulullah, biarkan saya, fala adrib unukahu, saya akan memenggal lehernya orang ini. Innar rajula qad nafaq, orang ini adalah orang munafik. Tapi kata Nabi SAW, ya Umar, wa ma yudrika ya Umar, tidakkah engkau tahu wahai Umar, la'alla Allah qad ittala'a, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui ala ahli badrin yawma badar, orang-orang yang berperang ikut serta pada perang Badar. Dan Hatib ibnu Abi Balta'ah ini adalah seorang sahabat yang bergelar dengan Badari, yaitu yang mengikuti perang Badar. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi SAW, i'malu ma syi'tum, lakukan apa yang kalian ingin lakukan. Faqad ghafartu lakum, sungguhnya saya telah mengampuni kalian. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Hatib ibnu Abi Balta'ah. Itu adalah dosa yang besar. Walaupun kemudian dia tidak mengeluarkan dia dari agama Islam, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar. Sehingga kemudian seandainya bukan karena dia itu peserta perang Badar, maka sulit sekali dosa tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi telah tertetapkan bahwa Allah mengampuni dosa orang-orang yang telah menyaksikan perang Badar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman akan jelas perkaranya daripada orang-orang yang kafir. Yang orang-orang Yahudi, begitu pula orang-orang Nasrani adalah orang-orang kafir. Kenali dan peliharalah akidah kalian. Bagaimanapun baiknya mereka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, bahwa tidak akan ridha orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kemudian engkau mengikuti agama mereka, kepercayaan mereka, kebiasaan mereka, tradisi mereka. Selalu saja ketika mereka datang atau mendekati umat Islam ini, misi mereka untuk kemudian membuat kita mengikuti atau paling tidak kita mencurigai agama kita sendiri. Harus menjadi jelas bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam, bahwa telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Al-Masih ibnu Maryam itu adalah Allah Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu, telah kafirlah orang-orang yang berkata innallaha salisu salasa, bahwasanya pemahaman Trinitas. Telah kafir dalam bahasa Al-Quran, begitu pula bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ayat ini mengingatkan kepada kita
bahwa orang-orang yang beriman hendaknya kita kenali mereka. Siapakah yang dimaksud orang-orang yang beriman ini? Orang-orang yang beriman dari kalangan orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Musa. Sampai di situ. Datang Nabi Isa lalu kemudian mereka tidak beriman kepadanya, maka mereka kafir. Kemudian orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Isa. Sampai di situ. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kafir. Dan yang mengkafirkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus menjadi jelas perkaranya bagi kita agar kemudian wediki pasilengi mana kemudian yang bisa kita ambil teman setia, mana yang tidak. Sebab maka firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengambil musuhku dan musuhmu sendiri sebagai teman setia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka difung Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuuna najisun, bahwa orang-orang musyrik itu najis. Ulama dalam menafsirkan ini nasi salangi. Sebagian ulama mengatakan bahwa mereka betul-betul najis. Narekku mugerui bisai jarimu. Aninirenna pandritata, kehati-hatian ulama kita sampai pada yang seperti itu. Walaupun bukan pendapat yang paling kuat dalam penafsiran ayat ini. Jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud najis adalah akidah mereka. Tapi bersamaan dengan itu terdapat riwayat-riwayat, asar-asar yang sampai kepada salafus saleh yang menjelaskan bahwa mereka najis sebab mereka tidak pernah mandi junub. Dia kata Masjidi, orang-orang yang seumur hidupnya tidak pernah mandi junub, lalu kemudian kita dengan senang hati menyentuhnya tanpa perasaan di dalam hati, maka lalai disedih. Maka hendaknya ini menjadi perhatian bagi kita. Aninirenna pandritata tatkala mereka memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuuna najis, bahwa orang-orang musyrik itu najis, ini menjadi pelajaran yang besar bagi kita. Fala yakrabanna masjidana hadza, maka janganlah mereka itu Masjidil Haram ba'da amim hadza, mendekati masjid. Harus menjadi jelas, maka da iya weto matepe ini orang kafir. Dan ini ada batasan-batasannya di dalam agama kita. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Toleransi dalam beragama bukan kemudian membuat kita kurang ajar kepada orang-orang yang berbeda akidah dengan kita. Toleransi beragama juga bukan sebaliknya membuat mereka masuk sangat dalam kehidupan keimanan kita sehingga kemudian dene disepesilengangi kita ini sedang berada di atas kemurnian Islam atau berada dalam sangkaan bahwa semua agama ini sama, dia disepesilengangi. Toleransi nasabung Allah Subhanahu wa taala narekutuleni puada makada lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agama. Memuari manasari sesita mana tentang tanda-tanda orang yang beriman dan sifat-sifat orang-orang yang kafir, sehingga kemudian menjadi jelas bagi kita dan tuntunan kita, panutan kita dalam hal ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermuamalah kepada semua orang, akan tetapi dia dapat dibolewi, dia dapat tama ila kamarana orang-orang yang tidak pantas untuk memasukinya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.